Shalom, selamat pagi sahabat perekat yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam perenungan singkat perekat Gereja Protestan Indonesia LU, Jemaat Via Dolorosa Makassar pagi ini. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa minta pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa Pencipta dan Pemelihara kehidupan kami, Bapa yang kami imani di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau terus memelihara kehidupan kami. Pagi ini, ketika kami bangun, Cinta-Mu menyapa kami, dan kami pun menyadari betapa rapuhnya kami tanpa Tuhan. Mengawali seluruh aktivitas kami hari ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan. Berikanlah kami hikmat-Mu melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya Roh-Mu menolong kami untuk memahami firman Tuhan, sehingga firman ini dapat kami baca dengan baik dan benar, dan firman ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan anugerah Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Mazmur 31 ayat 2-6, dilanjutkan pada ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Aman dalam tangan Tuhan. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Sahabat perekat yang dikasihi Tuhan, tema renungan pagi ini adalah Tuhan tempat perlindunganku. Sahabat perekat yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mengalami pergumulan terhebat dalam kehidupan kita? Saya ingin berbagi sebuah kisah seorang anak Tuhan yang bernama Fanny Jane Crosby. Dia dilahirkan sebagai seorang bayi perempuan yang sehat dan lucu di sebuah desa Brewster di New York pada tanggal 24 Maret 1820. Sahabat perekat, saat usia Fanny baru 6 minggu, dia mengalami demam.
Namun karena salah penanganan dokter, kedua matanya menjadi buta. Di tahun itu juga, ayahnya juga meninggal dunia. Sehingga bayi kecil ini hanya diasuh ibu dan neneknya. Ketika usianya 5 tahun, melalui pemeriksaan dokter, diketahui matanya tidak bisa dioperasi dan kebutaannya bersifat permanen. Sejak itu gadis kecil ini menjalani hidupnya dalam kegelapan. Namun pertumbuhannya sebagai seorang anak perempuan dan seorang remaja buta tidak membuatnya meragukan kasih Tuhan. Pada tahun 1858, ia kemudian menikah dengan Alexander Van Alstine, seorang pemain organ terkenal di New York yang juga mengalami kebutaan. Setahun berselang dari hasil pernikahan mereka, Fanny memperoleh seorang bayi perempuan. Namun lagi-lagi malang, hanya beberapa saat saja bayi itu kemudian meninggal dalam tidurnya. Untuk beberapa saat Fanny sempat mempertanyakan hal itu kepada Tuhan. Mengapa terjadi pergumulan-pergumulan berat ini pada dirinya? Akan tetapi berlahan, ia yakin bahwa meski hal itu dihadapinya sangat berat, tetapi ia tahu pasti bahwa putri kecilnya sudah selamat di tangan Tuhan. Sahabat perekat, kerelaannya menghadapi kematian putrinya menginspirasi Fanny menciptakan lagu Safe in the Arms of Jesus, atau yang biasa kita lakukan dalam Kidung Jemaat 388, Selamat di tangan Yesus. Pada akhirnya Fanny bukan saja rela menghadapi kematian putrinya, tetapi ia juga berani menjalani kehidupan kembali. Keberaniannya untuk terus hidup menjadikan Fanny menjadi seorang yang paling subur dalam dunia musik gerejawi. Ia menggubah hampir 8.000 lagu himne gereja dan dijuluki Ratu Penulis Lagu Gospel. Sahabat perekat, beberapa lagu pujian karyanya yang terkenal, yang sering kita lakukan dalam kidung-kidung jemaat. Ku berbahagia, mampirlah dengar doaku, di jalanku ku diiring, ku perlukan juru selamat, selamat di tangan Yesus, pada kaki salibmu. Dalam masa-masa sulit yang juga kita alami saat ini, dalam masa pandemi COVID-19, setiap waktu seluruh anak-anak Tuhan di belahan dunia ini memanjatkan doa yang sama, mengungkapkan kesusahan dan ratapan karena menghadapi kesulitan dan pergumulan karena virus corona. Ketika anak-anak kita harus belajar dari rumah, ketika kita harus bekerja dari rumah, dan ketika ibadah-ibadah minggu kita harus dipindahkan ke rumah-rumah. Ketika kita bergumul, dan di saat kita memahami bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita, kita akan meletakkan segala kekhawatiran kita dalam tangan Tuhan. Dan pagi hari ini lewat firman Tuhan, Sang Pemazmur menyatakan keyakinan dan sukacitanya kepada Allah. Dalam keyakinan ini, penulis memanjatkan doa agar terlepas dari persoalan-persoalan hidupnya. Dia merasakan bahwa Allah dapat diandalkan. Ia adalah bukit batu dan pertahanan yang akan membimbing dan menuntun sang pemazmur. Dalam kedamaian dia tetap percaya bahwa Allah akan bermurah hati membelanya terhadap musuh-musuhnya. Dalam kesulitan ia berserah dan percaya masa hidupnya ada dalam tangan Tuhan.
dan dia percaya akan kasih setia Tuhan. Sahabat perekat yang dikasihi Tuhan, mari kita yakin kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kita. Kita tidak dapat membebaskan diri kita sendiri. Tetapi dengan rendah hati, mari kita memohon kepada Tuhan untuk menolong kita di masa-masa sulit yang kita alami. Kita belajar pada kisah Fani tadi. Dan mari kita menikmati hidup bersama Tuhan Yesus. Kita boleh bergumul, namun jangan lupakan satu hal. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, akan membuat hati kita damai. Karena dengan mengandalkan Tuhan, kita bukan hanya mendapatkan kedamaian, tetapi juga merasakan sukacita. Dan semoga kita semua terus menikmati kasih Tuhan. Dan semoga kita tetap yakin pada penyertaan Tuhan. Bahwa Tuhan tempat perlindungan kita. Apapun persoalan hidup kita, andalkanlah Tuhan. Dia gunung batu, tempat perlindungan yang dapat kita andalkan dalam pergumulan saat ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Sahabat perekat yang diberkati Tuhan, mari berdoa menutup perenungan singkat pagi ini. Terima kasih ya Tuhan, mengawali aktivitas kami pagi ini. Kami diberi kesempatan untuk merenungkan sabda Tuhan. Kami bergumul dalam berbagai pergumulan hidup kami Tuhan. Terkhusus kami bergumul karena pandemi COVID-19. Kami terus berdoa kepada Tuhan. Engkau kiranya memberkati mereka yang menjadi korban virus ini di berbagai tempat di dunia ini. Kami memohon kesembuhan, perawatan kesehatan dan keutuhan semua umat di semua tempat yang terjangkit oleh virus corona. Kami mohon Allah memberikan kekuatan dan semangat kepada mereka yang terkapar, agar mereka mampu bertahan dalam iman dan pengharapan dan terus berjuang melawan pandemi ini. Kami berdoa bagi mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Kami mohon Allah menghibur dan menguatkan mereka di saat perpisahan yang berat ini. Kami mohon kekuatan sayap kasih-Mu Tuhan, menopang mereka agar mampu bangkit di tengah pengalaman yang meluluh lantakan kehidupan mereka. Sehingga mereka dapat bangun kembali pengharapan masa depan bersama Tuhan. Ya Tuhan, jamalah hati kami, sehingga kami tidak memiliki rasa yang dapat menghakimi mereka. Tetapi kami memiliki rasa belas kasihan dan empati terhadap mereka. Kami berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang sedang dikarantina karena ancaman penyakit ini. Kami mohon Roh Kudus menghibur mereka dan memberikan mereka kekuatan dengan damai yang melampaui akal manusia dan memberi mereka kesabaran di tengah masa yang mencekam ini. Ya Tuhan, kami mendoakan keluarga mereka, teman dan komunitas yang menantikan pertemuan mereka kembali. Kami juga berdoa untuk kelompok-kelompok yang rentan, lansia, anak-anak yang masih kecil, orang-orang yang berkebutuhan khusus, orang-orang dengan penyakit kronis. Kami mendoakan mereka selalu ada dalam lindungan Tuhan. Dan kami berdoa bagi para medis yang berjuang di rumah-rumah sakit, puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya, yang dengan hati tulus merawat serta mendampingi mereka yang sakit. Mereka berani mengambil resiko demi menyelamatkan hidup sesama. Kami mohon Tuhan melindungi keluarga mereka, memberi kekuatan dan kesabaran, agar mereka menjadi tangan Allah yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami menaruh seluruh pengharapan kami kepada Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan memberkati kehidupan kami. Amin.
Sahabat perekat yang diberkati Tuhan, demikianlah perekat kita pagi ini. Saya Suswati Dua Padang, tetap jaga diri dan keluarga dari virus corona. Cuci tangan memakai sabun sesering mungkin, tidak memegang wajah, tetap jaga jarak. Pakailah masker dan teruslah berada di rumah dan hanya keluar apabila sangat diperlukan. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.